Republik Indonesia, RRI Pro 1. Bu Joanna, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat mengudara. Pagi pendengar setia RRI DND. Oke, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol pagi hari ini bersama RRI ya Bu ya. Oke, baik Ibu. NTT ini sudah di angka 122.000 kasus ASF. Ini merupakan akumulasi ya Bu ya dari awal kasus. Iya, akumulasi masuk dari ke awal NTT, kasus. Iya. sampai dengan saat ini ya. Sampai dengan saat ini ya. Oke. Itu yang terkonfirmasi yang melaporkan ya. Oke. Tapi diperkirakan bisa lebih. Bisa gitu. lebih dari itu ya? Iya, bisa lebih dari itu. Oke. Ya, karena ternyata cari babi susah. Gitu. Sampai dengan Iya. saat ini ya Bu ya, masih susah juga ya nyari babi. Sekarang mulai bertumbuh lah. Ada mulai Terutama bertumbuh. kami pemerintah punya farm juga sementara giat untuk terus melakukan pengembangan sehingga masyarakat juga boleh bisa mendapatkan bibit dari peternakannya dinas itu ya. Jadi ada program Dan juga bantuan diharapkan, begitu ya Bu ya? Iya, farm-farm yang lain. Oke. Itu ya ada yang program bantuan, tetapi ada yang menjual tetapi di bawah harga gitu. Karena kami juga mengembangkan ini pusat-pusat pendidikan di samping ini sebagai tempat edukasi, tapi juga kami ini ditarget untuk penerimaan pendapatan. Tapi tetap ini di bawah harga dari yang sekarang beredar. Karena ini bibit babi itu yang dulunya 1 juta, sekarang 1.500.000 di masyarakat. 1.500.000. Iya, tapi kami pemerintah hanya jual dengan 1 juta ya, atau dengan 1,2 dan 1,2. rencana dinaikkan 1,3 ya. Oke, Karena baik. memang ya menyesuaikan dengan kondisi ya. Oke, memang nyari babinya susah ya, jadi dinaikkan begitu ya Bu ya. Tapi ada upaya untuk bisa masyarakat mendapatkan lebih murah lagi. Kita juga mengembangkan lewat inseminasi buatan. Oh iya. Ide. Jadi dia harganya lebih jauh di bawah begitu. Jauh lebih murah ya. Iya, lebih murah. Ya, Baik. dia hanya serumnya itu hanya kami jual 100.000, tetapi dengan tenaga yang melakukan itu total ya sekitar sampai 300-an lah gitu. Oke. Tidak Baik. mahal ya. Ya, kita fokus ke ini dulu Ibu ya, terkait dengan angka kematian babi ini ya di NTT begitu. Nah ini total untuk 122.000. Nah bagaimana dengan 3 bulan terakhir ini Ibu? Datanya ini sudah berapa banyak yang mati akibat ASF ini? Ataukah sudah tidak ada sama sekali mungkin? Ya, puji Tuhan 3 bulan terakhir ini laporan tidak ada yang menyampaikan bahwa ada terjangkit ini ASF gitu ya. Puji Tuhan ya, mudah-mudahan. Dan kami pantau lewat Isiknas kami itu tenaga lapangan juga ini menyatakan tidak ada laporan begitu. Ya, tapi tahun-tahun sebelumnya ini cukup tinggi Ibu ya, bisa sampai di angka tinggi. tersebut. Iya, dia menurun terus dan bahkan ini di bulan ini tidak ada. Oke. Dan 122.000 ini menyebar di seluruh kabupaten di NTT. Seluruh kabupaten di NTT ya. Dan menyebar tertinggi di seluruh kabupaten. untuk tertinggi Itu, di mana ya? Untuk kasus tertinggi di kabupaten mana? Tertinggi di kabupaten ketika itu ya, di tahun 2021 itu Sumba Tengah. Kemudian Flores Timur. Ya. Ini menyusul itu di angka lebih dari 10.000. Kemudian menyusul Lembata. Ya, Manggarai Barat juga tinggi 7.000-an. Kemudian Sumba Timur juga 6.000-an. Kemudian Alor. Ya, yang lain itu di bawah. Ini 1.000, 2.000 begitu. Ya, bahkan ND itu memang total 2.200-an lebih ya. Tahun 2021 itu tahun 2020. Tahun 2021 sudah 61. Jadi terima kasih ini untuk masyarakat ND yang ini menjaga biosecurity. Jadi intinya adalah ini pengendalian lewat biosecurity ya. Biosecurity ini itu apa, Ibu? Ya, itu tahap
olahan. Jadi bagaimana memelihara supaya kandang tetap bersih, dilakukan disinfektan, gitu ya. Jadi kemudian pengamanan kan, security, pengamanan secara ini. Dan tidak sembarang orang masuk begitu ya, karena dia bisa juga membawa. Gitu. Kalau toh pun ini tetap harus dalam posisi bersih gitu, untuk senantiasa ke tempat untuk ini yang memelihara ini juga tetap harus senantiasa bersih, apalagi kalau dia dekat dengan mungkin babi yang lain di luar. Ketika mau masuk ya harus bersih, karena jangan sampai itu menularkan gitu lewat ini manusia juga bisa kan, nempel di baju, di kendaraan. Jadi kandang itu harus tetap ini steril, dijaga begitu. Dan kemudian ya babinya dirawat, diberi makanan yang tepat waktu dan juga sesuai ya, bergizi ya, seperti itu. Itu yang perlu dilakukan. Kalau itu dijaga, saya rasa, dan senantiasa ya diberi vitamin gitu ya, saya rasa tidak bisa lah gitu. Karena kami punya farm di Puawai, di Nagekeo, itu bebas, tidak terkena waktu ASF sementara ini menyerang di gitu tahun ya? 2021. Iya. Berarti luput nih Nagekeo ya? Iya, luput karena biosecurity-nya baik. Ya, dijaga mobilitas orang, tidak hanya petugas saja begitu. Nah, oleh karena itu sekarang kami yang di Tarus itu kami jaga dengan ketat. Penjualan juga ya transaksi di luar begitu, ya, kan pembeli membayar lewat bank, kemudian menunjukkan itu di luar pagar ini, nanti petugas yang akan ini, dan kami menunjukkan mau yang mana begitu. Jantan, ini betina, terus kondisinya umur berapa, sekian, gitu. Ya. Oke, baik Ibu. Jadi ini adalah salah satu cara ya bagaimana kemudian pemerintah Provinsi NTT ini meminimalisir ya, bahkan sukses ini boleh dikatakan seperti itu ya Ibu ya, sukses untuk meminimalisir peningkatan kasus ASF ya di NTT dan juga kabupaten-kabupaten lainnya. Ada 6M ini Ibu yang perlu diperhatikan ya. Apa itu Pertama, Ibu? Pertama membersihkan babi dan kandang secara rutin. Gitu. Kemudian kedua, memberikan pakan berkualitas. Ketiga, mencuci peralatan kandang dan pakaian. Artinya pakaian yang dipakai kan harus pakai ini. Kemudian membatasi lalu lintas orang, barang dan hewan serta olahannya. Ya, kelima tentu perlu melaporkan babi yang sakit atau mati ke petugas peternakan secepatnya, karena ini bisa cepat gitu. Merambatnya ya. Kemudian menguburkan babi yang mati jauh dari kandang. Nah, ini penting. Kadang-kadang kan masyarakat dibuang saja. Nah, itu akan menjangkitkan kepada yang lain, dan karena penularannya cepat, iya, maka harus ini dilakukan seperti itu. Dan ini yang mesti diedukasi pada masyarakat, khususnya masyarakat ND begitu, supaya mulai menggeliat lagi untuk pelihara ternak. Ya. Iya. Dan Bu, kabarnya ini ya bahwa untuk virus ASF ini belum ada obatnya begitu ya? Iya, ya? Betul. Belum ada vaksin dan obat ya. Oke, dan 6M tadi ini apakah masuk dalam pure security tadi, Bu? Iya, itu ya, masuk itu. Membersihkan babi dan kandang secara rutin, memberikan pakan, ya, itulah yang namanya biosecurity, ya. Ya, langkah-langkah apa saja ini yang sudah dilakukan selama ini, Bu, kepada masyarakat peternak babi di NTT? Iya, kami terus mengedukasi, mengedukasi masyarakat, karena satu-satunya itu ya melalui itu, karena belum ada vaksin, belum ada obat. Dan ini kampanye untuk gerakan aksi 6M itu terus ini kami lakukan ya. Di samping tentunya ketika penyakit ini merebak, berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan instruksi gubernur ya, dengan keputusan gubernur, dengan ini pembentukan posko
begitu ya, untuk ini apa namanya, kerja-kerja daripada kita semua di dalam melakukan ini edukasi, ini kampanye, dan bahkan sampai hari ini pun ketika ini sudah menurun, itu tetap terus dilakukan. Ya, tetap terus dilakukan kampanye ini. Kemarin tanggal 25 kerjasama dengan 25 ya hari Senin. Ya, 25. Kerjasama dengan Prisma, itu yang ini punya kepedulian terhadap ini. Kami meng-kick off ya oleh Bapak Wakil Gubernur. Ya, ditandai dengan kick off ya untuk ini kampanye ini secara masif ini. Iya. Nah, itu kemudian dilakukan berbagai ini kegiatan. Ada kegiatan serial webinar ASF, ini talk show begitu. Kemudian ada TOT. Kemarin dilakukan TOT ASF sehingga banyak ini yang ini semakin banyaklah ini masyarakat yang bisa mengedukasi lagi, menyuarakan apa yang menjadi pemerintah. Kemudian pembuatan media kampanye, ada leaflet, poster, banner, stiker, kemudian video kampanye ASF dan video pencegahan. Ya, kami juga menggunakan influencer, YouTuber asli NTT, Kapuaks, itu untuk kan punya followernya banyak ya. Iya. Ya, ini menyuarakan, kita berharap ini Kapuaks menyuarakan pada seluruh masyarakat yang kaitan dengan gerakan aksi 6M ini. Kemudian penyebarluasan informasi ASF secara digital, online, ini media sosial, ini offline gitu ya. Dan kita juga akan dibantu alat portable lamp. Itu mudah-mudahan ini bisa terrealisir cepat untuk 3 alat ini. Kita minta pertama katanya bantuan hanya 1, tapi kami minta untuk 3 karena untuk daratan Flores, daratan Sumba, dan daratan Timor. Nah, ini supaya bisa mendeteksi. Karena kan sedikit sekarang ini kadang-kadang babi mati langsung ASF, karena belum tentu juga. Ya, maka itu ada alat juga ini yang mendeteksi cepat sehingga bisa langsung dilakukan langkah-langkah cepat begitu. Ini mudah-mudahan ini bisa cepat direalisir oleh pihak Prisma begitu, yang mana ini kerjasama juga dengan ini tingkat pusat Bappenas dalam pengadaan ini. Alatnya katanya dari Australia. Oh iya, oke, baik. Iya. Dan untuk kegiatan ini, kampanye masif ini, bagaimana antusias dari masyarakat Provinsi NTT yang Ibu lihat dari kegiatan-kegiatan ini? Iya, saya ini sederhana saja melihatnya ya. Dari kami punya peternakan itu sudah hampir ini sekitar 800-an tuh masyarakat membeli ternak dari terjual ya, dari instalasi. Iya. Belum lagi di instalasi Bu Awai, dan sehingga memang Bu Awai itu kita perlu restocking lagi. Gitu, perlu pengadaan baru bibit ya untuk bisa dilipat gandakan begitu. Sehingga kita membawa dari Kupang untuk restocking ke sana, sehingga di sana juga bisa melayani masyarakat ini dari Flores yang terutama yang dekat-dekat ya. Ini Nagekeo, Ngada begitu. Iya. Bahkan dari Sabu itu beli dari kami, ya. Karena memang kami siapkan bibit yang bagus, ya, dan kita berharap bahwa swasta juga bertumbuh. Jadi kami juga ini mendorong ini masyarakat ini ya, swasta yang punya farm kembali bangkit. Oleh karena itu mereka juga membeli dari kami ini dorong begitu supaya ayo kita ini segera supaya bisa ini memenuhi kebutuhan. Jangan kemudian kita impor. Gitu. Padahal ini populasi ternak babi kita ini kan ini cukup banyak, sangat cukup dan banyak. Iya, cukup, iya. Tapi dengan adanya ini maka berkurang dan masyarakat kan jadi trauma, takut. Tapi sekarang sudah mulai bangkit. Itu saja yang artinya kami bisa lihat dari
peternakan farm kami yang banyak permintaan, bahkan daftar antrinya banyak, Bu. Banyak ya. Ya, cuman Jadi ini kami kalau mau misalnya, iya. jadi kalau ini misalnya Iya. pendengar mau mendaftar ini bagaimana nih untuk bisa mendapatkan bibit yang berkualitas ini, Bu? Iya, bisa, Bu. Yang penting tersedia. Maka itu kami terus ini berusaha untuk melipat gandakan ya. Memang ini keterbatasan tempat ya. Kami keterbatasan tempat sehingga populasi itu tuh hanya bisa sampai ini 500-an di tempat kami. Tapi kan terus ini keluar ada lahir lagi, keluar lahir lagi ya, begitu. Kita berharap bahwa itu terus, dan oleh karena itu kita dorong juga bahwa karena keterbatasan pemerintah, maka kita dorong farm-farm yang dulu bertumbuh ini kembali bangkit, begitu. Oke. Bagaimana dengan DND untuk restoknya ini, Bu? Ya. Untuk ya, maka stok itu saya barangnya. menghimbau juga pemerintah. Ini kalau masyarakat belum bisa ya pemerintah yang ini. Nanti kalau masyarakat sudah, pemerintah itu kan tugasnya begitu. Dia ini sebagai fasilitator, motivator, regulator. Nah, ketika masyarakat belum mampu siapkan, ya pemerintah siapkan. Tapi kalau masyarakat sudah, ya pemerintah mundur loh, itu. Karena yang paling dipentingkan adalah bagaimana masyarakat bisa ini memperoleh manfaat dari apa-apa yang dilakukan, begitu. Ya, kesejahteraan masyarakat lah yang tentu menjadi ini utama dari kerja-kerja pemerintah, begitu. Baik, jadi kita berharap masyarakat ini Kabupaten Ende juga bisa buka ini. Tapi kalau ada ini farm-farm swasta yang ini, ya dorong begitu supaya bisa, masyarakat juga boleh didorong. Kalau ada ini ya bisa beri bantuan seperti itu. Dan kami berharap bahwa bantuan-bantuan nanti yang dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat, nah, itu juga bisa ikut didampingi terus oleh Pemkab ND lewat tenaga-tenaga lapangannya, Bu. Fasilitator ya, melakukan penyuluh-penyuluh edukasi, pendampingan agar ternak-ternak yang kita bagikan itu bisa bertumbuh. Iya. Kemungkinan nanti di bulan-bulan 10 begitu bisa ini. Sekarang masih dalam proses untuk pengadaan pihak ketiganya. Nanti setelah itu baru dropping gitu. Oke. Baik, Ibu, sebelum kita akhiri, apa pesan Anda untuk masyarakat atau peternak babi yang ada di NTT dan secara khusus untuk masyarakat Kabupaten Ende, Ibu? Silakan. Iya, untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Ende, saya menghimbau tidak perlu takut lagi, begitu, untuk memelihara babi. Ayo semangat gitu. Yang terpenting adalah gerakan 6M ini harus terus dilakukan, gitu. Membersihkan babi dan kandang secara rutin, memberikan pakan berkualitas, mencuci peralatan kandang dan pakaian, membatasi lalu lintas orang, barang dan hewan serta olahannya, melaporkan babi jika ada yang sakit atau mati ke petugas peternakan secepat mungkin, dan menguburkan babi yang mati jauh dari ini kandang. Sukses untuk masyarakat peternak, khususnya peternak babi di Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus di Kabupaten Ende. Baik, terima kasih Bu Johana untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses terus untuk giatnya kampanye masif yang mungkin saat ini gencar dilakukan, begitu Ibu ya. Dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pure security, ini penting dilakukan ya. Baik, terima kasih, selamat pagi. Salam sehat, terima kasih, sukses juga untuk RRI. Salam sehat. Salam sehat. Meski nyaris menyerah, lawan semua